Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah kerinduan yang level 11 yang berjudul dapat dilihat, dapat kita saksikan di media-media massa akan kemajuan di suatu kota, daerah dan provinsi. Semua itu tergantung pada pemimpin setempat. Jalan-jalan kian bagus kalau itu dikerjakan dengan sebenar-benarnya. Kemampuan kita sebagai rakyat kecil hanya bisa melihat secara utuh, melihat jalan bagus dan parit lancar, serta pepohonan yang indah. Dapat dilihat pula taman di kota terasa sejuk bila pintar-pintar menjaganya dengan sebaik-baiknya. Marilah kita menjaganya agar dirindukan seorang pengunjung. Oke kawan, semua yang aku rindukan, semangat terus agar tiada terputus asaan di dalam diri kita. Lanjutkan apapun yang Anda harapkan dengan baik. Untuk judul yang kedua adalah ketenangan. Hidup tenang siapapun orangnya itu menginginkan, meskipun kalau tenang hidupnya, miskin pun kalau tenang hidupnya, kaya juga tenang. Kalau logika miskin tenang itu langka karena serba kekurangan dan masih sibuk mencari harta. Kalau kaya tenang itu ada dua, yaitu kaya yang tidak kufur dengan nikmatnya dan kaya usahanya dan lancar. Ada pekerjaan, ketenangan dicari karena yakin dalam hatinya. Coba direnungkan. Yang sekarang hidupnya tenang, ingat ketika susah, dan kalau saat suntuk ingat ketika tenang. Putaran ini hampir tiap orang mengalami, jangan merasa aneh. Semoga kita tenang di hidup kita dan semoga yang masih dirundung nestapa cepat hilang. Untuk judul yang ketiga adalah menurutku, kerinduan di hati karena memicu keinginan segera bertemu walaupun masih belum ada rencana di hati. Biarpun rencana itu ada, kalau dasarnya belum ketemu, mau apa? Kita sebagai perindu ditahan. Bersabar menjadi senjata untuk hati yang merana karena rindu setiap malam tiba. Akan terasa dalam hati rindu itu menggebu karena jauhnya sama keluarga. Menurutku seperti itu gambaran seseorang yang rindu. Bila Anda berbeda dengan cerita di atas, tidak masalah. Mohon dengan sangat bahwa kerinduan itu bisa memilah-milah mana yang harus dirindui dan yang tidak. Wahai perindu, semoga tahun ini bisa berjumpa nyata dan juga terkabul doa-doanya. Untuk judul yang keempat adalah memintanya. Bagi para perindu yang tercinta, dalam hati kecilku berkata bahwa kita ini pernah yang dinamakan rindu atau kangen pada seseorang. Entah apa yang akan dilakukan, itu pun masing-masing yang berbeda-beda. Di saat kangen membuntuti kita, ada yang melihat fotonya di si kekasih ataupun keluarga besar. Ada yang mendengarkan musik, masih banyak hal yang dilakui. Di saat kegiatan berlangsung, rindu sedikit meredam dan juga berkurang. Semoga yang di saat ini masih jauh oleh orang tercintanya, kian bisa bertemu entah bulan depan ataupun tahun depan. Dinanti saja agar tidak merasakan kesepian, lebih baiknya bersibuk diri. Untuk judul yang kelima adalah masih teringat waktu sekolah dulu di saat pakai seragam putih dan abu-abu. Suka dukanya tentu ada. Mau bercerita dari mana terkadang bingung dan membuat diri ini seperti mau curhat habis-habisan. Di kisah sekolah Anda tentu juga banyak cerita dan banyolan dari teman-teman Anda. Begitulah di waktu dulu masih terngiang selalu. Terkadang menemui teman saat ini masih bisa menceritakan waktu beberapa tahun lalu, bahkan sudah puluhan tahun. Sahabat putih abu-abu memang mengesankan. Cobalah Anda sedikit ingat alasan lupa karena sudah memiliki tanggung jawab besar, sehingga dibungkus oleh keadaan dan juga kebutuhan kita. Untuk judul yang keenam adalah berhasil. Yang penting sah saja. Kenapa tidak? Di pernikahan saat-saat pandemi COVID-19 atau coronavirus, cukup dekorasi dalam rumahnya
Tiada terut ataupun panggung, begitulah nyatanya. Antara senang dan sedih itu terjadi, tentu akan tetap dikenang kejadian yang sakral tapi asal. Walau jarak agak pisah tapi sah, begitulah kisah hidup mereka pengantin baru di musim pandemi. Anti menerangkan nama, daerah, dan profesi tentunya. Hanya dapat kita ambil saja hikmahnya semua itu kawan. Meliputi berbagai hal yang membuat kita tak bisa lupa selama hidup kejadian tersebut. Begitulah cerita nyata adanya. Untuk judul yang ketujuh atau terakhir adalah melatih hati. Kenapa harus dilatih hati kita? Ya, karena ketika ada rindu di hatimu yang kuat dan juga kokoh, dan tidak kaget tentunya dikala belum bisa bertemu kekasihnya. Nah, ini dengan cara seperti berikut. Mari kita simak. Coba pertama yaitu curhat pada teman dekat kita. Cara ini harus bisa memilih teman yang benar-benar mau Anda curhati. Kemudian kedua adalah dengan cara melipur diri. Bisa Anda belajar, membaca, menulis, dan sebagainya. Kedua cara ini efektif bila Anda mau menerapkan hal tadi. Meskipun tidak 100% berhasil, setidaknya bisa melatih hati agar tidak mudah sakit dan Anda bisa berinteraksi pada hatimu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya adalah kemantapan. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang level selanjutnya. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.